kita membahas tentang informasi catering ya, berkaitan dengan penggalian informasi berkaitan dengan pelayanan ya, dan pelayanan kepada pasien. Kemudian ada patient assessment ya, memberikan kembali juga informasi datanya. Nanti ini dua tema atasnya ini juga nanti saling terkait ya. Kemudian untuk yang ketiga berkaitan dengan casting dari upper limb orthotic, kemudian direktifikasi dari upper limb orthotic, kemudian yang kelima fitting dan check outnya ya. Jadi dengan evaluasi dari hasil fitting alat ya, yang nanti dicobakan ke pasien itu. Nah, untuk ini 5 ini kenapa jadi satu ya teman-teman ya, mungkin karena sebetulnya kalau untuk di kasus yang lainnya, entah di TT atau yang di transfemoral itu kan lumayan gitu kan ya, lumayan banyak sekali pembahasannya, bahkan di casting aja sudah berapa lembar gitu kan ya. Kemudian di rektif aja sendiri sudah ketentuannya juga sudah lumayan berapa gitu kan, banyak gitu kan. Namun untuk di upper limb orthotic ini tidak sama gitu kan ya teman-teman, dengan di transfemoral dengan di transtibial. Jadi di sini sedikit ya teman-teman ya, ketentuannya yang nanti dilakukan saat penata laksana ini, saat treatment ini gitu teman-teman ya. Ini sudah saya sampaikan di awal, sehingga nanti teman-teman kalau ternyata timbul tanda tanya kok jadi satu tuh Pak gitu kan, bahkan nanti sedikit itu Pak, memang ya sedikit untuk agenda atau PR-nya dalam treatment untuk upper limb sedikit. Nah, di sini nanti kita sampaikan secara garis besarnya, dan itu semuanya nanti tetap tergantung dari kasus atau kondisi yang dialami oleh pasien. Nah, yang pertama masuk berkaitan dengan information gathering tadi ya, penggalian, pengumpulan informasi. Kemudian untuk selanjutnya kita mendapatkan informasi itu ya dari mana saja dan bahkan apa saja. Nah, itu seperti itu. Ini sebetulnya ini untuk asesmen. Kalau kita di awal itu kan untuk treatment atau proses pengawasannya kan langsung dengan asesmen ya teman-teman ya. Artinya ini prolognya dulu teman-teman. Jadi jangan langsung berpikirnya tambahan. Ini di luar lagi yang asesmen ya Pak ya. Tambahannya ada ini berarti sebelum asesmen. Ya ini serangkaiannya teman-teman. Ini di prolog dulu, diglobalkan dulu gitu kan. Nah, untuk mulai kepada pasien ya, ke penata-laksanaan pelayanan ya kita tetap sama ya, dari asesmen yang subjek objek hingga nanti proses berikutnya sampai ke fitting. Nah, itu sama. Nah, ini diawali dulu gimana kita bisa mendapatkan informasi dan hal-hal apa saja yang kita dapatkan informasinya. Gitu maksudnya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan informasi dari plaster cast atau molded. Ini maksudnya kita itu bisa tahu mendapatkan bentuknya stam gitu kan ya, maksudnya jadi informasi itu tidak hanya komunikasi ya langsung, namun kita bisa mengetahui bentuk dari stamnya, yaitu pada saat kita casting ya teman-teman ya. Pada saat kita membalut blasternya itu pada stamnya itu kita dapatkan fotokopiannya atau cetakannya gitu, negatif cast kita namakan kalau gitu ya. Nah, itu dari itu teman-teman. Itu informasinya, artinya kita dapat informasi bahwa oh ini toh bentuknya bentuknya nanti stamnya, bentuknya yang akan kita kerjakan, benda kerjanya, negatif case-nya seperti ini. Nah, gitu kemudian ya. Itu teman-teman ya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita dapatkan informasi juga dari mana? Ya saat kita memberikan measurement. Nah, saat kita proses measurement atau mengukur, nah itu juga bagian dari kita memperoleh informasi berkaitan dengan apa? Ya ukuran dari apa? Ya dari yang kita tangani. Ya kalau untuk di upper limb ini ya, dengan proyek kita misalkan di wrist, kemudian kita mau membuatkan ortosisnya, ya kita mencari informasi berkaitan dengan ukuran yang di area tersebut. Ya dari sepanjangnya berapa, kemudian di sirkumnya berapa. Nah, dari situ kita dapatkan informasi ya, dengan kita melakukan proses itu. Kemudian yang ketiga, tracing. Tracing ini kita lebih ke menggambar proyeksi ya, lebih ke arah ke proyeksi.
kita melakukan dulu kalau prosesnya selain dari apa itu selain kita memberikan casting ya, kalau dulu zaman saya itu kan dengan kita ada bentuk konvensional ya, kita harus menggambar seperti di area yang tadi perlu kita tangani teman-teman. Jadi dikasih di area panjangnya berapa, kanan kirinya, kemudian di situ kita ukur juga dari area di situ untuk sirkum terbesarnya, jadi kita ukur butuh berapa, untuk cuff-nya nanti diameter berapa. Nah, kita racing ya di situ ya teman-teman. Ini yang saat ini memang sudah jarang dilakukan. Kemudian yang keempat, kita ada informasi verbal ya. Kemudian ya ini penggalian informasi secara langsung, kita memastikan ya apa yang dialami, penyebabnya apa gitu kan ya. Selain itu juga kita namanya siapa, yang di awal ya, yang subjek itu namanya siapa, kemudian tempat tinggalnya di mana, sudah pernah pakai ortosis atau ortosis atau belum. Nah, itu dari melalui informasi kita secara langsung dengan pasien. Kemudian kita juga dari bentuk rekam medis ya, gitu maksudnya teman-teman. Ini rekam medis yang nanti sesama medis yang lain, jadi tidak juga dari OP saja ya. Artinya kalau di sini misalkan OP itu adalah ketika tim ya kan yang didapati, oh ini nanti bentuknya silakan dibuatkan seperti ini, preskripsinya seperti ini. Itu juga nanti dari tim OP atau teman sendiri yang memang berbagi tugas tadi, atau dengan yang tim medis yang lain merekomendasikan kan ya, atau dokter gitu kan ya, yang membuat catatan rekam medis yang nanti bentuknya seperti ini gitu. Kemudian yang keenam, informasi juga diperoleh bisa dari kita melakukan tes-tesnya ya, yang dengan tes-tes di area yang kita nanti tangani gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk di kasus apa sering kita lakukan adalah misalkan kalau untuk di power limb test itu kan kita ada tes di hip ya, Thomas test gitu kan ya, kita cari informasi. Kemudian ada anterior draw test gitu kan ya, anterior posterior gitu kan. Kemudian ada varusnya tes, itu kita menggali informasi di. Kemudian selain itu juga kita mengetahui tes dengan ototnya tadi ya. Kalau otot ya, kalau di upper limb ya tetap sama nanti dengan kita memastikan dengan apa dia melakukan gerakan fleksi ekstensi, kemudian kita melawan dengan tahanan atau dia aktif dulu bergerak sendiri ya, dengan tahapan-tahapan pelaksanaan kita untuk menggali informasi berkaitan dengan MMT ya, itu adalah bagian dari informasi yang kita peroleh ya teman-teman. Kemudian selain itu juga dengan X-ray atau alat bantu media ya, X-ray itu juga membantu untuk mendapatkan informasi kondisinya, ternyata misalkan fraktur ya, kemudian ada pergeseran gitu kan, ternyata dislokasi. Nah, itu artinya kita dapat informasi itu juga dari benda kerja yang mendukung ya untuk proses pembelian penata pelaksanaannya. Nah, ini yang ketujuh ya, ini yang hubungannya juga tadi dengan selain angka 5 ini yang tadi sudah saya singgung ya. Jadi kalau selain dari yang secara rekam medis ya, visual tadi yang tampak dari tim OP, yang tim medis dengan yang lainnya, lah ini yang 7 juga dibahas lagi, di mana juga kita dapatkan laporan ya dari tim medis atau fisioterapi. Kemudian ini catatan medisnya, rekam medis ya teman-teman ya, karena dengan informasi. Kemudian berikutnya kita masuk di asesmen ya, pasien asesmen ya. Kalau untuk asesmen ini pada prinsipnya sama ya teman ya, untuk dilakukan apa saja gitu kan, kita lakukan apa saja, kegiatannya apa saja, sama pada prinsipnya. Globalnya adalah di situ ada subjek sama objek, ya. Subjek kita prinsipnya menggali informasi data pasien ya, individu ya, dengan menanyai itu. Kemudian kalau sudah masuk ke objek ya, nanti kita memastikan sesuai dengan kondisinya kan. Nggak mungkin kalau untuk objeknya kita ada pemeriksaan di hip misal, ternyata itu upper limb gitu kan, pemeriksaan di
nih kan nggak mungkin. Nah, kita fokuskan dan yang kita tangani atau kasusnya. Kalau dalam mata kuliah ini adalah di upper limb, ya, upper limb ortotik. Di situ kita ngapain untuk berkaitan asesmennya? Ya, mengumpulkan informasi data pribadi subjek ya, masuk ke subjek, kemudian kesehatan umum masuk ke subjek, ya, sebab terjadinya itu masuk ke subjek. Tahu ya teman-teman ya, ini saya globalnya ya. Kemudian tahu kondisi rumah atau lingkungannya itu masuk ke subjek, pekerjaan ya, masuk ke subjek. Kemudian untuk fungsionalnya ya kita pastikan itu di saat objektif ya, berarti kan bisa nanti kita pastikan saat objektif. Nah di situ ada kendala apa atau dari laporan dari dokter gitu kan ya, di situ mengalami kelemahan apa gitu kan ya, mengalami cedera apa, itu bisa dari catatannya juga, atau kita bisa memastikannya juga ke pasien dengan objektif tadi. Kemudian kita tahu tujuan pasien ya, kemudian ortosis sebelumnya dan masalah pada alat sebelumnya itu dievaluasi. Ini saya masih dalam tahapan disesuai dengan modul ya teman-teman ya. Namun ini kalau saya kembali lagi ke penata pelaksanaan yang nanti akan kita lakukan ya dengan model atau nanti teman-teman dengan pasien ketika kasusnya sama ya silahkan ya. Jadi nanti untuk prosesnya adalah kita rencananya ya, sekalian untuk saya sampaikan untuk praktikumnya adalah nanti dengan model teman tetap kita lakukan subjek ya, subjek itu silakan dibutuhkan informasi datanya seberapa ya. Kemudian kalau objeknya nanti rencananya adalah pemeriksaan ya, karena kita fokuskan pada bridge ya, nanti yang nanti menjadi project kita adalah di bridge hand orthosis. Dan nanti untuk objeknya tetap dilakukan pengecekan di situ objek yang memang dibutuhkan ya, jadi tidak bisa atau tidak harus semuanya nggak apa-apa, namun yang bisa terkait kita lakukan di situ untuk penggalian informasi berkaitan dengan objektif ya dilakukan ya lakukan kan gitu teman-teman ya. Misalkan kalau objek itu kita ada ROM gitu kan ya, nah nanti kita lakukan untuk pengecekan ROM-nya gitu ya, di mana ya di wrist-nya ya kan, join-nya itu, karena kan kita fokuskan di situ. Kemudian kalau untuk MMT ya sama, di situ ya kita lakukan untuk mengetahui kekuatan ototnya di wrist-nya. Karena maka juga nanti di situ tidak banyak ya teman-teman ya, dan juga tidak lama untuk kita penata laksanaannya atau pembuatannya atau praktikumnya di saat asesmen itu. Bahkan sampai nanti di reaktif pun juga kita tidak lama catatan yang untuk dikerjakan apa, dan bahkan reaktifnya juga lebih cepat ya, karena memang PR atau catatan yang perlu dikerjakan di situ juga tidak banyak gitu, jadi lebih cepat itu. Jadi untuk proses itu objektif ya, diantaranya tadi kita tetap lakukan dengan model ya, dengan model. Nah nanti kita coba nanti saya informasikan dulu sebelum nanti kita mulai praktikum berkaitan dengan tahap-tahapannya ya, nanti saya jelaskan dulu di awal belum mulai praktikum itu ya, yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan dengan proyek kita atau dengan model kalian nanti harus bagaimana itu. Nah ini kita pelajari dulu yang secara global yang sesuai dengan di buku pegangan ya, di modulnya. Kemudian yang perlu dicatat, yang diperhatikan ya, juga di situ disampaikan untuk kita mengetahui itu ada ROM-nya ya, itu kemudian otot-ototnya juga itu bagaimana. Nah itu kita pastikan, kita cek. Nah kita bisa melihat dengan yang kondisi yang normalnya, atau kita punya patokan ya, dimana batas ketentuan normalnya berapa, kemudian yang pada pasien kita ada berapa. Nah itu nanti juga akan menjadi catatan waktu objektif ya. Kemudian semua informasi harus didokumentasikan dan dicatat dalam form ya, nanti kita lakukan proses itu. Nah kalau tampak di gambar yang untuk ini nanti ya juga akan dibahas secara sendiri di projectnya ya. Kalau nanti berkaitan dengan project
width ya, yang untuk width dan orthosis ya, berarti nanti kita fokuskan yang di sini ke bawah ini teman-teman ya. Jadi kalau nanti kita proses untuk pengukuran ya, measurement misalkan, nah ini cukup nanti dengan kita pakai panjang ini yang digambar ini, dari sampai ke di widthnya ya, di persendian pergelangan tangannya ini panjang, atau langsung nanti dari puncak proksimal ya untuk trimline-nya sampai ke daerah metatarsalnya ya. Nah di sini daerah metatarsal ini kita metakarpal ya, metakarpal di sini nanti kita menjadi batasan untuk panjangnya teman-teman, sampai ke tam ya. Ini batasannya dari sampai juga karena hampir sejajar ya, tapi belum ya. Nah ini kita menjadi patokan untuk panjangnya. Kemudian untuk lingkarnya ya kita ambil dari sirkum terbesarnya yang dari proksimal, sama untuk yang di sirkum terkecil ini. Itu nanti kita tambahnya untuk yang di metakarpal di sini kita pakai juga. Terus diameternya, tambahannya diameter adalah yang di bridge-nya ini. Gitu teman-teman ya. Nanti sesuai dengan project ya. Kalau untuk yang di elbow ya, di elbow orthosis nanti projectnya, kalau ini kan sampai selain dari yang bawah ini termasuk ditambahkan ke atas itu sampai di humerus ya, dari sirkum terkecil, sirkum yang bawah ya, yang distal dan proksimal. Nah ini untuk sirkumnya, panjangnya dari aksila ya, aksila ke kondilus ya. Aksila kondilus boleh ke medial maupun lateral. Itu teman-teman ya. Nah nanti kalau sudah masuk ke humeral ya, tambahkan lagi untuk di daerah sampai ke akromion ya, panjangnya. Namun secara ukuran untuk sirkumnya sama dengan kasus yang di elbow dan juga sama yang di kasus wrist hand. Gitu teman-teman ya. Tuh nanti di tiap project nanti akan setelah ini ya, pembahasan yang treatment ini, nanti di project kita akan juga detail dari masing-masing project. Itu. Nah berikutnya adalah kita mempelajari treatment, ada casting ya. Tahu ya teman-teman ya, casting itu mengambil cetakan atau fotokopi, menduplikasi berkaitan dengan alat yang akan kita buatkan. Itu butuh diduplikasi dengan kondisi pasien yang mirip seperti dengan pasien ya. Kemudian penandaannya ya, penandaannya itu jelas untuk catatannya di sini ya, itu ada di area tonjolan tulang ya, bony area. Kemudian ada di metakarpo ya, phalangeal joint. Kemudian di styloid itu, kemudian ada humeral epikondel, olecranon, akromion, dan scar tissue. Ya, artinya kalau scar tissue ini menjadi catatan juga untuk kita tandai ya, teman-teman sudah tahu ya kan ya, untuk scar ini ya. Jadi ini bukan area tonjolan ya, bukan dengan tulang, namun ketika ada scar atau kulit yang tipis ya, itu juga perlu kita tandai. Supaya menjadi perhatian khusus pada saat kita pemberian alatnya, supaya nanti mengurangi benturan atau gesekan. Itu pada prinsipnya teman-teman ya. Nah untuk yang di upper limb ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ini yang berkaitan dengan penandaannya. Namun ini nanti juga menyesuaikan dari projectnya teman-teman. Kalau ini kan ke kasus humeral ya, untuk project yang humeral orthosis ya. Namun untuk nanti kalau untuk yang di area lain kan menyesuaikan di bridge-nya misalkan ya, itu tinggal apa saja, misalkan di situ tonjolan tulangnya tinggal apa saja ya. Nah itu kita tandai. Kemudian di metakarponya juga, nah ternyata juga ada atau masuk ke dalam proses kita ya, kita ada tonjolan-tonjolan lainnya ya. Kalau olecranon Pak ya, kan desain kita nggak nyampe di atas, kan cukup di bridge-nya. Juga batas atas itu juga ada ketentuannya teman-teman. Jadi nanti untuk yang batas atas itu silakan perhatikan sekitar 5 cm atau 3 jari. Jadi patokannya nanti teman-teman ya, dari kondilusnya, kondilus baik medial maupun lateral, silakan itu diukur dengan 3 jari. Itu nanti, atau itu sama dengan ukuran kalau kita pakai 5 cm ya Pak.
dan itu senti. Nah, itu menjadi batas atas. Kalau situ nanti sudah menjadi batas atas kan nggak mungkin kita akan melakukan penandaan di Olecranon misalkan, apalagi di Acromeon gitu kan nggak perlu kan, nggak mungkin. Sesuai dengan kondisinya yang nanti kita butuhkan. Itu teman-teman. Nah, ini berikutnya adalah berkaitan dengan rektifikasi. Pada prinsipnya saat kita rektifikasi untuk upper limb, ya kita memberikan tambahan 3-5 mili. Di mana? Di boni prominent. Ya, di boni prominent. Nah, ditandai tadi itu. Nah, setelah juga sudah di filling ya kan, masuk tahap rektifikasi yang tadi kita tandai dengan adanya total tadi ada boni prominentnya, ya kita tambahkan 3-5 ya. Kemudian catatan yang lainnya juga saat rektif adalah di area palmarnya itu kita bikin halus ya, lebih dihaluskan ya untuk menjaga arkus pada hand. Ya, pada prinsipnya saat rektif kita juga ada finishingnya ya, jadi kalau sudah sesuai ya kita rapikan, kita haluskan. Kemudian plaster lalu dihaluskan, lalu tandai terminal pada operasi. Ini maksudnya kan kita di akhir ini teman-teman, ini maksudnya sudah di tahap untuk moldingnya ya, ini sudah keluar dari rektif. Kalau kita nandai untuk trimline ya, di saat tahapannya adalah di saat kalau udah rektif kan kita udah halus selesai gitu kan ya, sudah kita lakukan penambahan pengurangan, kemudian cek kita ukuran gitu kan ya, pada prinsipnya sama ya dengan tahapan yang lain-lainnya. Kita cek di akhir itu kan, untuk sebelum kita finish ya, untuk direktif kan kita pastikan ukurannya pun juga ya sudah sesuai gitu kan ya, sesuai dengan ketentuannya. Nah, baru nanti kita ke berikutnya ya dengan molded itu kalau untuk plastik ya kan, atau untuk yang laminasi kalau nanti untuk yang GRP ya. Nah, itu proses berikutnya itu. Namun di sini yang saya sampaikan juga catatannya itu adalah gini, ini yang sering kecolongan ya teman-teman ya, adalah memastikan posisinya ketentuannya yang kemarin itu. Artinya kalau nanti kita mau membentuk posisi yang fungsional, berarti itu pastikan teman-teman kalau ternyata bentuknya itu sudah sesuai dengan ketentuannya ya. Karena yang sering didapati ya teman-teman itu, kalau di situ nggak ada perhatian kemudian sampai ke fitting ya, itu saya dapati hasilnya bahkan di luar ketentuan ya, yang seharusnya ekstensi misalkan itu, bahkan ekstensinya nggak ada malah justru turun gitu kan, fleksi ya, debrisnya kan justru sangat fatal ya. Kita sudah kehilangan dari tujuannya, rencana goalnya kalau seperti itu. Ya, ini silakan teman-teman diperhatikan juga nanti saat untuk mulai dari casting ya sampai dengan rektif, dan bahkan kalau nanti fitting jangan sampai kita ketahuannya di saat hanya pada saat fitting. Itu udah nggak bisa diapa-apakan lagi teman-teman ya, kalau udah fitting itu sudah menjadi tatanan khusus, dan kalau memang itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan awal kan otomatis kan bisa ngulang dalam arti itu nanti kita membikin lagi dong. Harusnya seperti itu. Namun untuk yang di mata kuliah ini saya tidak menginstruksikan untuk membuat lagi karena waktunya juga sudah mepet. Ya, hanya saja saya sampaikan untuk dicatat, didokumentasikan dalam laporan, kemudian dicatat juga untuk solusinya. Artinya untuk pembelajaran teman-teman gitu kan. Ya, namanya belajar memang ya seperti itu. Artinya tidak harus langsung benar, tapi ketika nanti ada kendala kemudian kita berpikir adalah solusinya bagaimana, bisa diingat-ingat, sembari diingat-ingat silakan untuk dicatat. Nah, nanti sewaktu-waktu bisa teman-teman pelajari. Nah, itu adalah belajar ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, yang menjadi perhatian lagi saat fitting. Nah, ini tadi yang sudah saya awali malahan ya. Ketika memastikan kita trimline-nya bagaimana. Tuh, kemudian sisi ortosisnya bagaimana, perhatikan ya di situ untuk area menekannya atau enggak yang tertekan gitu kan. Kemudian trimline-nya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dicek di boni prominentnya yang ada yang masih menekan, yang tidak berikan toleran tadi itu dipasti. Kemudian ada edukasi ke pasien juga, di penjelasan ke pasien yang memang pokoknya itu adalah ketika mau menggunakan dan merawat ya, seringnya seperti itu. Namun saya tambahkan di sini ketika nanti mau memberikan edukasi itu sampaikan juga goalnya, treatmentnya dari alat yang teman-teman buatkan itu silahkan dijelaskan ke pasien juga tujuannya, fungsinya. Jadi tidak hanya langsung diberikan, dan nanti ketika pasien merasakan kok itu sakit ya, kemudian memang itu menjadi sebuah
treatment teman-teman. Misalkan kalau untuk ortosis itu yang ada koreksi gitu kan ya, kemudian teman-teman memang memposisikan untuk koreksi, memposisikan ke normal, pasiennya jadi sakit, kan jadi komplain. Tapi ketika di awal sejak akhir dari proses itu teman-teman menjelaskan, kemudian pasien dibuat paham dan mengerti, otomatis pasien juga tidak akan komplain, teman-teman, menerima, karena memang itu adalah obat, treatmentnya seperti itu gitu. Nah, ini yang kelima, sama prinsipnya ya. Jadi kita membuat untuk memposisikan, memfusikan dari alat itu yang dengan sebenarnya, itu memastikan. Kemudian silakan untuk didokumentasikan. Di fitting itu ada dokumentasi. Dan kita sebagai pelayanan pun juga mendokumentasi, bahkan kita untuk belajar pun juga saya minta untuk didokumentasikan. Ya namanya nanti biar sewaktu teman-teman belajar membaca ya tahu. Bisa waktu pas penata laksanaan pelayanannya teman-teman bisa membaca kembali untuk memahami lagi. Itu teman-teman ya. Jadi saya kira untuk yang di treatment sampai di sini. Jadi sedikit memang garis besarnya pada prinsipnya sama, hanya saja nanti kita menerapkan dengan kondisi yang sesuai di upper limb dan sesuai dengan desain ortosis ya projectnya. Dan nanti detailnya saat kita praktikum, coba nanti saya arahkan dulu teman-teman ya, persib itu nanti bagaimana penata laksanaan untuk pembuatannya dari asesmen sampai ke fitting. Fittingnya ya dengan teman sendiri, modal nanti kita evaluasi. Nah, bagaimana, apakah sudah sesuai dengan goalnya, tujuannya ya. Nah, ketika tidak sesuai ya berarti catatannya nggak mungkin kita harus melakukan ulang gitu kan ya, waktunya nggak cukup. Cuma catatan itu silakan untuk teman-teman pelajari. Begitu ya teman-teman ya. Saya akhiri, selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.